Sering disebut juga sebagai permainan tradisional Sunda Manda. Permainan tradisional engklek juga diyakini mempunyai nama asli Zondag Manda yang merupakan bahasa Belanda. Berdasarkan sejarahnya, permainan tradisional engklek ini masuk ke Indonesia pada saat masa penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Diyakini pada masa penjajahan inilah permainan tradisional engklek dibawa masuk ke Indonesia oleh Belanda. Permainan tradisional engklek ini sudah sangat populer di kalangan anak perempuan di Eropa pada masa Perang Dunia. Sedangkan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda banyak dijumpai anak-anak perempuan Belanda bermain permainan tradisional engklek ini. Memang permainan ini lebih banyak dimainkan oleh anak perempuan. Walaupun ternyata kemudian anak lelaki pun banyak turut bermain permainan tradisional engklek. Setelah Indonesia merdeka, permainan tradisional engklek tetap bertahan di Indonesia dan menjadi semakin dikenal oleh anak-anak kecil di Indonesia. Permainan engklek dilakukan dengan cara melemparkan sebuah pecahan genteng atau batu berbentuk pipih yang biasa disebut dengan gacuk. Permainan dilakukan secara bergantian. Para pemain akan mengundi urutan pemain yang akan bermain. Pemain pertama harus melemparkan pecahan gentengnya ke kotak pertama yang terdekat. Setelah itu dia harus melompat ke semua kotak secara berurutan hanya dengan menggunakan satu kaki. Sedangkan kaki yang lainnya harus diangkat dan tidak boleh turun menyentuh tanah. Kotak yang terdapat gacuk miliknya tidak boleh diinjak dan harus dilewati. Dan pemain yang sedang bermain dengan meloncat dilarang untuk menyentuh atau menginjak garis pembatas. Pemain permainan engklek harus meloncat ke setiap kotak sampai di ujung terjauh, yang biasa berbentuk setengah lingkaran atau kotak besar. Dari sana dia harus kembali dengan cara melompat lagi. Saat sampai di kotak yang terdapat gacuk miliknya, dia harus mengambil gacuk itu dengan tangannya. Sementara sebelah kakinya harus tetap terangkat dan tidak boleh menyentuh tanah. Kemudian dia harus melanjutkan membawa gacuk tersebut sampai keluar kotak pertama. Pemain permainan engklek yang sedang bermain harus mengulang permainan ini dengan melempar gacuk dari mulai kotak pertama sampai semua kotak dan akhirnya selesai kembali ke kotak pertama lagi. Namun bagi pemain yang melanggar tidak boleh melanjutkan permainan dan digantikan oleh pemain berikutnya. Dia tidak boleh melanjutkan permainan setelah semua pemain mendapat giliran bermain. Permainan selesai jika gacuk seorang pemain telah selesai melalui semua kotak sampai kembali ke kotak pertama dengan selamat. Setelah itu pemain tersebut akan berdiri membelakangi lapangan engklek dan melempar gacuknya ke belakang. Jika beruntung, gacuk itu akan berhenti di dalam salah satu yang kosong. Nah, kotak itu akan menjadi miliknya atau rumahnya. Tapi jika lemparan gacuknya meleset keluar atau menyentuh garis batas, maka pemain itu harus mengulang lemparannya setelah pemain berikutnya melempar. Nah, aturan lainnya adalah kotak yang sudah ada pemiliknya tidak boleh diinjak pemain lain ataupun disentuh oleh gacuk pemain lain. Permainan tradisional engklek juga memiliki makna filosofis. Permainan engklek bisa diartikan sebagai simbol dari usaha manusia untuk membangun tempat tinggalnya atau rumahnya. Selain itu, permainan engklek juga memiliki filosofi sebagai simbol usaha manusia untuk mencapai kekuasaan. Namun dalam pencapaian usaha itu, tentu saja manusia tidak bisa sembarangan dengan menabrak semua tata aturan yang telah ada. Namun selalu tetap berusaha dengan selaras mengikuti aturan yang telah dibuat. Dalam permainan engklek juga ada aturan-aturan baku yang menjadi patokan saat bermain permainan tradisional engklek. Selain itu, bermain engklek juga dapat melatih kedisiplinan, ketangkasan, bersosialisasi, dan kesehatan.